Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Anda boleh membaca beritanya di mana-mana, tapi untuk mendapatkan behind the scene dan konteksnya, mari bergabung bersama kami. Saya Hersbono Arif. Dan saya Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Oke. Semangat Senin. Oh, Senin harus semangat ya. Tapi buat teman wartawan di Lampung, kelihatannya lagi pada nggak semangat, Mbak Agi. Itu gara-gara. Kenapa tuh Mas Erso? Iya kan, kan jarang-jarang juga Mm-mm. Lampung dikunjungi oleh sebuah pejabat setingkat wakil presiden begitu ya, Mbak Egi. Mm-mm. Tapi begitu mereka udah Mm. nunggu seharian begitu, begitu tanya sama presnya dicuekin. Udah panas gitu Aduh, ya. udah Lampung panas. kan panas ini daerah pantai Di lagi ya. pantai panas itu, saya tahu daerah itu panas itu ya di Lampungnya juga. Kan dia selalu minimal dapat kutipan lah. Tapi sebenarnya Gibran ini dia menurut saya malah lebih bagus kalau dia nggak dikutip, nggak memberikan kutipan karena jadi berita. Karena kalau kalau dia memberikan, kalau dia menyampaikan, dia menjawab itu biasanya malah nggak quotable kalau sebagai wartawan gitu ya, nggak quotable tuh nggak layak kutip gitu loh Mbak Agi. Jadi menurut saya justru salah wartawannya itu kalau ngedumel kan rame ya di media sosialnya ya Mbak Agi ya, sampai kemudian Mm. sampaikan bahkan unggahan dari wartawan itu kemudian dikomentari oleh wartawan lain di daerah lain kalau nggak salah gitu, yang dia sendiri juga mengalami hal serupa, baru jadi berita itu. Sebenarnya kan selalu ada giumnya bahwa kalau anjing menggigit orang itu nggak, bukan berita, kalau orang menggigit anjing baru berita gitu, itu ada gium lama di berita kan gitu. Jadi kalau kalau Gibran sekarang menjawab berita, jawabnya kemudian pendek-pendek dan nggak sesuai dengan harapan, itu bukan berita. Tapi kalau dia nggak jawab dan kemudian diambil itu kan menurut saya lebih lebih menarik jadi beritanya gitu loh Mbak Agi. Nanti dijawabnya AI juga nanti kan, bingung kan wartawan kalau di begitu jawab. Oh oke, tapi itu semua bisa kita selesaikan dengan AI. Nah coba nulisnya bagaimana? Ayo. Ya, itu dugaan banyak orang seperti itu Mas Ersu. Oh gitu ya. Iya Iya, betul. saya juga karena baca tadi itu kan. Sebenarnya saya ngomongnya itu karena itu juga gitu. Oke. Iya, jadi ini Mas Dery Nugraha nih ya, ini wartawan yang gigih kalau saya lihat ya. Iya 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 Dia iya. tidak hanya sekali meminta komentar, walaupun sudah dicuekin, terus Heeh. disuruh, ayo sana mas begitu ya, oleh para pengawal Gibran. Hmm. Tapi saya akan berusaha lagi begitu ya. Dan dia kemudian dia tetap kekeh gitu untuk meminta tanggapan itu, dan memang yang ditanyakan itu cukup berat, Mas Ersu. Yang kita Iya. tahu konflik pertanahan di Lampung itu kan banyak sekali ya. Ya, walaupun di tempat lain yang juga banyak, tapi kalau saya mengikuti berita di Lampung itu memang Oh, konflik-konflik jadi pertanahan itu sangat-sangat berarti situ kesalahan si wartawan ini karena itu tidak bisa dijawab dengan AI. Jadi ya dia salah, yang salah nggak bisa wartawannya. dijawab dengan hilirisasi pertanahan Hilirisasi begitu ya. pertahanan nggak bisa. Yang salah bukan Gibran, yang salah wartawannya udah firm kalau gitu, Mbak. Terlalu berat Iya, pertanyaannya. Jadi iya. menanyakan soal militer yang masuk ke ruang sipil, kurang lebih begitulah ya. Misalnya gitu, kalau yang saya lihat kemudian dari unggahan-unggahan Mas Dery Nugraha ini misalnya adalah ketika terjadi konflik pertanahan, militer kemudian masuk, dan Ya, polisi maupun TNI begitu ya, mereka kemudian ya. membela pihak yang besar begitu, yang lebih Oke. berkuasa, walaupun Ya, ya. Kita lihat dulu aja Mbak Agi, nanti baru ya kita lihat bahas dulu. ya. Kita lihat dulu videonya ya. Videonya. Oke. Menarik ini, Mbak. Gibran, Mas Gibran, militer hari ini masuk ke ruang sipil, gimana tanggapannya Mas Gibran? Militer hari ini masuk ke ruang sipil, merebut tanah rakyat Bang Gibran. Kita coba sekali lagi kawan-kawan afirmasi Mas Gibran terkait dengan militerisme. Sedia monitor kita di Pak Gibran, saya dari Pak, dari pers lokal Pak. Aduh. Pak Wapres 2 menit Pak Wapres. Mas Gibran. Wartawan mau foto bareng, Pak. Mas Gibran. Pak, wartawan mau foto bareng, Pak. Mas Gibran, Mas Gibran. Militer hari ini masuk ke ruang sipil, gimana tanggapannya Mas Gibran? Militer hari ini masuk ke ruang sipil, merebut tanah rakyat Bang Gibran. Di tulang bawang Bang Gibran. Mas. Ya tenang Mas ya. Minum dulu lah. Pak Gibran. Ah, iya, Mang, saya setuju Gigi. Dari Nugraha keren.
Iya, iya. Ini captionnya perlu kita bacakan karena Iya dia dong. mention akun Ya, dari Gibran Raka Buming Raka. ya Ini dong. eh, wartawan yang berani gitu ya, tidak hanya ngedumel di belakang, Hmm. bahkan ketika dia mengupload aksinya dan juga membuat narasi di situ, dia sebut langsung akun dari Gibran dan adminnya Ya, pasti membaca ini ya. iya, iya. Mas Gibran Raka Buming berkunjung ke Lampung. Nyaris setengah hari ia lalu lalang di sejumlah lokasi. Namun sepanjang lawatannya tak ada ruang yang dibuka untuk sesi wawancara dengan pers. Beberapa petugas pengamanan yang saya temui di lokasi juga menyebut Mas Wapres memang jarang berdiskusi dengan jurnalis. Begitu keterangan Ini pengawalnya ya bukan atau pas diskusi kok, Wapres. cuma ditanya aja kok ya Cuman sebenarnya. ditanya nggak diskusi, nggak bolak-balik kalau diskusi itu ya. Padahal pers adalah ujung lidah publik. Lewat kerja jurnalistik, juru warta bisa mewakili masyarakat untuk bertanya, mengkritik, sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada penguasa. Woi, ini wartawan muda nih. Biasanya kalau ketika ketemu dengan wartawan-wartawan muda, ini idealismenya memang masih oke. Bukan berarti wartawan senior tidak beridealisme ya. Tapi banyak juga yang Tapi sudah terkontaminasi. menggebu-gebunya lain lah gitu ya. Menggebu-gebunya lain gitu. Sementara pejabat publik yang menjalankan mandat rakyat semestinya siap memberi keterangan atas amanah yang mereka emban. Begitu kata Mas Dery dan apa kata itu tadi Mas Irsu saya bacakan ini ya kolom-kolom komennya. Hmm. Kita senasib bro. Oh bener nih ada wartawan yang komplain. Namanya galeripapua.com. Oke, ya. Eh, Ya, ya, kita gimana? senasib, bro. Hmm. Saat kunjungannya ke Mimika, Papua Tengah pun, wartawan lokal tidak diperbolehkan wawancara. Hmm. Katanya begitu. Iya, ya, kemudian dikomentari seperti biasa dengan netizen yang lain. Begitulah kalau salah memilih pemimpin. Bila salah pilih, istri bakal menderita seumur hidup. Kalau Mhm. salah pemimpin ya masa depan kita ya yang menderita. Relakah pajak uang rakyat menggaji orang-orang yang tidak kompeten? Wah, ini banyak sekali ke komentar yang lain ya. Ada juga yang mengatakan menanyakan kepada Mas Galeri Papua.com tadi, lalu isi beritanya apa, Bang? Cuma foto wapres sama Itu cuma ya. foto wapres sama keterangan lagi meresmikan sesuatu. Gara-gara rakyat dikasih sembako, pilihannya kayak gini. Dan dijawab oleh Galeri Papua.com, ya ini bisa Mas, bisa Mbak ya. Dia mengatakan, Wilham Winata, dia menjawab kepada netizen yang satu tadi, wawancara masyarakat saja Bang. Jadi akhirnya nggak wawancara wapres, tapi Hmm. wawancara masyarakat saja Bang. Biar lebih jujur mengungkapkan apakah kedatangan beliau bermanfaat apa tidak untuk masyarakat di daerah. Tidak sedikit yang mengatakan kedatangannya cuma jalan-jalan tidak jelas. Walah, ini ini, aduh, ada lagi ya komentar Mas Hersu dari di bawahnya nih, Afde Ferry atau Ade Ferry. Waktu di Tangerang juga gitu beliau ini tak pernah ngasih space untuk diwawancarai wartawan. Katanya begitu. Ada yang menjawab juga akibat salah memilih pemimpin. Kalau salah pilih istri bakal menderita seumur hidup. Jadi setiap itu dikomentarin ini sama akun SHU Kani. Jadi ada juga menjawab percuma nanya buang Tapi kok waktu. yang selalu diomongin salah milih istri nih, kayaknya ada dendam sama istrinya nih Iya, kayaknya. mungkin dia salah milih istri atau bagaimana ya. Memang kalau di apa komen-komen netizen ini sering sekali menggelitik ya. Iya. Eh, Percuma nanya, buang-buang waktu sama bikin capek. Udah tahu kosong pakai ditanya, malah disalahin wartawannya kayak Mas Ersu tadi tuh nyalahin tuh. Wapres kosong melompong, ada bukan irit, kagak ngerti aja. Jadi maksudnya bukan irit ngomong, tapi memang kagak ngerti. Ada lagi mengatakan rumah Vespa Bukit Tinggi. Dia bilang dia bukan irit bicara, dia takut aja ditanya macam-macam, takut nggak bisa jawab. Mending diam daripada sok-sokan ngomong tapi nggak ada isinya. Ya ini eh, sarannya Mas Hersu ini benar. Dia mungkin sudah tahu saran Mas Hersu akan seperti itu ya. Ya, pelanga-pelongo biasalah itu ada yang mengomentari seperti itu. Pelanga-pelongo ngabisin anggaran. Dia bukan nggak mau wawancara, dia cuma bingung gimana cara jawabnya kalau ditanya wartawan. Iya, sekalipun jawab pertanyaan, jawabannya nggak jauh dari hilirisasi sama AI. Iya benar, jawabannya nggak jauh dari hilirisasi dan AI. Iya, 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 iya. Aduh, Nah, ini ada lagi yang bilang gini, Bang kalau nanya tuh pertanyaannya yang sesuai dengan kapasitas orangnya oh dong, kan, katanya. bener bener saya kan berarti Mbak Agi. Iya dong.
Kacau ya, ini netizen kok jadi hafal betul begitu. Tapi sebenarnya konteksnya apa sih ini? Wartawan juga ngejar ya itu tadi ya. Mumpung Mas Wapres ini datang ke Lampung Timur kan jarang-jarang. Hmm. Nah, yang rame juga Mas Hersu, ini adalah soal jalan rusak di daerah Lampung Timur itu Tuh. yang dengan cara disebutnya oleh mereka sebagai sulap atau cara Roro Jonggrang gitu ketika membangun Candi Prambanan Hmm. begitu Bandung Bondowoso ya yang diminta oleh ratu setempat gitu untuk membuat Candi Prambanan. Nah, kalau di Lampung Timur ini jalannya sudah rusak bertahun-tahun kata netizen. Dan kemudian ketika dikeluhkan kepada Pemda setempat tidak pernah diperbaiki. Tiba-tiba ketika Gibran mau datang ke tempat tersebut pada tanggal 7 malam, 7 ini bulan Mei, itu malam hari dikebut. Jadi hanya beberapa jam saja dan pagi harinya Gibran datang tanggal 8. Jadi enggak ya, berarti pada antara tanggal 7 dan tanggal 8 berarti baru selesai pada tanggal yang sama itu. Karena pagi harinya baru selesai dan Gibran datang. Dan itu pun juga sebetulnya perbaikannya kalau kita lihat Mas Ersu memang bukan di Parsial aspal aja atau ya. apa. Pokoknya Iya, betul jadi saja. hanya bagian-bagian yang berlobang, tempat-tempat yang ini itu yang kemudian ditambal lah untuk sementara dengan pasir, batu dan sebagainya. Nah, ini kan Ini ya, kasihan ya. betul ya. Ya kan, tapi kan ingat dia waktu itu bapaknya juga pernah datang ke sana kan gara-gara tapi waktu itu Lampung Tengah, Betul, betul. ingat saya ya, Lampung Lampung Tengah. Tengah, iya betul. Ya, yang Mm-mm. dikritik oleh siapa Mbak yang netizen yang tinggal di Australia ya pada waktu itu ya. Betul. Hmm. Bimo atau siapa ya Ya, namanya ya, ya. ya. Kan Hmm. itu juga kemudian didatangi oleh Pak Jokowi, tapi kalau waktu itu Pak Jokowi lihat jalannya masih jelek dan setelah itu diperbaiki gitu ya. Saya nggak ada Bimo lagi di Lampung Timur, mungkin harusnya Bimo Lampung Timur yang teriak baru rame lagi gitu ya. Iya, Bimo ini sudah kerasan. Kalau saya lihat di Australia, dia sekolah dan juga kerja juga di sana. Dan jadi influencer gitu. Hmm. Nah, kalau yang kita lihat ini Mas Hersu, ini ada before dan afternya. Before after Dan jalannya ya kemudian Mbak ya. before after jalannya oleh netizen setempat begitu di situ disebut momen kakak ini spill before after jalan rusak yang diperbaiki dalam semalam saat kunjungan Wapres RI Gibran ke Lampung. Hmm. Coba kita lihat before afternya. I'm grateful all the time. I'm sexy and I'm kind. I'm pretty when I cry. Ya, seperti itu. Dan kemudian ada lagi video ini yang diunggah oleh Fakta Indo di Instagram, yaitu dengan caption, Jalan rusak di Lampung dikebut dalam semalam, jelang kunjungan Wapres. Dan di situ disebutkan ya, saya bacakan dulu ini beritanya. Perbaikan jalan secara mendadak dan besar-besaran terjadi di Desa Sri Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Raka ke wilayah tersebut pada hari Jumat 8 Mei. Alat berat diterjunkan hingga larut malam untuk menambal dan meratakan ruas jalan yang selama ini dikeluhkan warga karena rusak parah dan berlubang. Pengerjaan dilakukan hanya beberapa jam sebelum rombongan Wapres dijadwalkan melintasi wilayah tersebut. Banyak warga memberikan sindiran bertahun-tahun rusak, jalan disulap mulus dalam semalam. Sudah lama jalan ini rusak, baru kali ini cepat diperbaiki. Itu juga karena besok ada kunjungan Wapres, ujar Eko, warga setempat. Masyarakat pun mengadukan kondisi jalan kepada Wapres dan kini menunggu apakah pemerintah daerah akan melanjutkan perbaikan jalan setelah rombongan pejabat pemerintah pusat meninggalkan lokasi. Coba kita lihat bagaimana pekerjaan itu dilakukan di malam hari. Bukan sulap, bukan sihir. Gak disangka aku ada yang ngasih. Semar Pak Gibran, halo. Jalan menuju belum Pak? Halo Pak. Ya, ini Gimana nih Mas apa Hersu? Yang citizen tahu journalism, lokasinya nih Mas Hersu. citizen journalism ini ya namanya ya.
yang Betul. melakukan itu ya. Mhm. Mhm. Iya, dia saking keselnya ya sama Ya, daerahnya saya rasa Mas Hersu. ya, Jadi ya, dan mereka, ini bukan hal yang baru ya di Lampung kan dulu, tapi memang, mhm, memang gubernurnya berbeda dengan yang sekarang kan ini iya, udah gubernur baru, mhm, sekarang yang gubernur baru ini kader Partai Gerindra kan. Jadi tapi ternyata mhm, masih punya persoalan semacam itu. Tapi memang mesti kita pilah-pilah ya jalan-jalan itu kan ada jalan memang jalan yang jadi tanggung jawab kabupaten, jalan tanggung jawab provinsi dan mana yang jadi jalan tanggung jawab negara kan itu. Nah, saya tidak tahu iya, apakah ini jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, kabupaten atau negara gitu Mbak Agi. mhm, mhm. Kalau melihat lokasinya, ini menuju ke pantai, Hmm. mungkin bisa jadi jalan provinsi atau kabupaten Kabupaten ya. ya, iya, iya. Iya, Hmm. biasanya kalau jalan negara, jalan nasional itu Itu yang menghubungkan jalan antara satu kota, utama, nah, ya satu kota betul, dan kota lain. antar provinsi Hmm. begitu. Ya, ya. Ya, ini eh, ini lagi-lagi kok komentarnya seperti itu nih. Sidak ke pasar pun juga sama kok. Hmm. Barang langka tiba-tiba tersedia semua. Waduh, sudah tahu nih kelakuan dari apa pemerintah daerah setempat begitu ya. Jadi sesuatu nggak boleh langka kalau ada wapres gitu. Demi si pelongo-pelongo katanya, wah ini sepertinya sudah menjadi semacam kebiasaan dari netizen untuk mengomentari seperti itu. Semoga jalan di rumah diperbaiki juga, habis dilewati menteri. Ini ada yang berharap. Cie turun dari mobil langsung disambut. Ini lebih cie-cienya lebih kepada pemerintah daerah setempat begitu. Rakyat lokal dianggap orang-orangan sawah apa gimana ya? Kok nunggu momen doang? Nunggu momen wapres doang. Emang busuk kerja Pemda-Pemda itu. Ada bos datang baru gerak katanya. Sering-sering kunjungan aja biar semua dibenerin jalannya. Ini berharap Mas Gibran ini berkunjung ke semua pelosok Lampung begitu karena banyak sekali jalan rusak di sana. Yang milih gubernur itu rakyat loh, bukan wapres katanya. Jadi seharusnya mendengarkan atau mengikuti permintaan rakyat gitu. Apa kata rakyat? Ini guys gubernurnya Ela Nuryamah langsung dimention ini Bu Gubernur official, akun officialnya ya, Ela Kok, Nuryamah official. kok Ella Ini Nuryama? rumah, ini Lak- perempuan kah Mas Erso gubernur di Laki-laki, sana? laki-laki gubernurnya. Ini bupati mungkin ya, Iya, saya nggak tahu saya. Mungkin ya mungkin. mungkin ya. Setahu saya juga laki-laki. Gubernur terbaik karena bisa memperbaiki jalan dalam satu malam. Eh, Emang kunci memperbaiki jalan rusak di daerah itu harus dilewati VVIP. Ya, biasanya begitu. Tapi kok ini nggak sembuh-sembuh ya hal seperti ini begitu bahwa eh, jalan-jalan yang rusak, terus kemudian juga sekolah yang rusak, apa dan sebagainya, fasilitas publik itu baru diperbaiki ketika ada presiden akan lewat, presiden akan datang, wapres akan datang, kunjungan dari pusat lah istilahnya seperti itu. Pak Menteri mau datang, maka dinas-dinas kemudian baru bergerak. Hmm. Ini nggak selesai-selesai hal seperti ini, Mas Hersu. Ini menjadi semacam watak atau bagaimana? Atau memang kurang anggaran? Tapi ini netizen mengatakan, akhirnya mereka mengatakan selama ini kan alasannya karena kurang anggaran. Ya, tapi dengan adanya kemudian ada perbaikan walaupun cuma seadanya, artinya memang ada anggaran sebetulnya begitu. Oke, Mbak Agi, yang lain yang dari Gibran dari Lampung nggak ada kunjungan ke kampus nih Gibran di Lampung. Hmm. Kunjungannya ke nelayan, Mas Ersu. Oh, Ini oke. berdialog dengan nelayan. Nah, ini berdialog dengan nelayan ini barulah Gibran ini kalau kita lihat ada rekamannya ya, rame dan bahkan apa bahkan trending lah. Ada trending Gibran dalam menyerap apa aspirasi nelayan ini. Hmm. Jadi judul trendingnya Gibran serap aspirasi nelayan begitu. Walaupun kemarin itu akhir pekan lalu ya maksudnya itu yang trending lainnya adalah Barca, West Ham, Trossard. Jadi karena banyak sekali ya Liga Dunia juga begitu yang bertanding. Jadi biasanya mereka ini yang apa trending topik kalau di X begitu. Tapi di sela-sela itu ternyata Gibran serap aspirasi nelayan juga menjadi trending dan kalau melihat isinya ya ini jelas buzzer-buzzer lah, pengerahan Hmm. dari buzzer karena memang ya template gitu apa yang dikatakan itu template dan setiap kali Gibran ke daerah ini memang ada biaya promosi seperti ini begitu, biaya propaganda yang disiapkan seperti ini. Makanya kita tahu ya sekarang setelah di masa Pak Jokowi itu biaya propaganda atau biaya
seringkali disebut biaya sosialisasi, itu sebenarnya biaya-biaya untuk buzzer ini ya, lebih banyak ke soal seperti itu sampai miliaran. Hmm. Ini tidak hanya di kementerian, bahkan kemudian di daerah pun juga seperti itu. Dan akhirnya semua, tidak hanya instansi atau organisasi, tapi mereka yang memimpin di daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, apa dan sebagainya juga memiliki anggaran yang seperti ini, Mas Hersu. Inilah yang fenomena yang terjadi di Indonesia seperti ini. Dan kinerja itu bisa dipoles. Nggak kerja pun bisa jadi kelihatan kerja, begitu ya. Dan semua dikontenkan. Dan sesudah rekaman terus kemudian tidak melanjutkan pekerjaannya pun bisa. Sekarang fenomenanya seperti itu, dan masyarakat akan melihat sesuatu itu menjadi hal yang seharusnya dikerjakan, tidak dikerjakan dalam hal ini negatif, tapi berubah menjadi positif itu mudah sekali Yes. dilakukan. Oke, masih ada kunjungan dari Lampung, Mbak? Dan ya, gimana? Kunjungan dari Lampung ini udah selesai ya, Hmm. apa namanya, Gibran, tapi pasti ada kunjungan-kunjungan yang lain lah, Mas Hersu, tentunya ya, Jangan jangan ke daerah jangan lain. kecewa ya, masih akan ada event-event lain dan silakan antar wartawan satu daerah dengan daerah lainnya saling bertukar informasi bagaimana pengalaman mereka masing-masing, dan menurut saya menarik juga untuk dijadikan cerita itu. Ini ide aja, usulan aja saya kepada teman-teman wartawan, bagaimana wartawan masing-masing di daerah itu punya pengalaman berkaitan dengan Gibran Rakabuming, dijadikan satu buku, menurut saya akan sangat menarik itu. Akan sangat menarik ya, karena Gibran ini kan memang tugasnya untuk melakukan sosialisasi kunjungan. Ini yang di Lampung juga, Mas Hersu, yang dimintakan oleh nelayan ini kan soal solar. Hmm. Solar yang naik tinggi begitu, yang biasanya terus kemudian solar yang yang ada subsidi itu biasanya kemudian menjadi Oh, susah untuk bukan didapatkan. bukan itu yang saya maksud, Mbak. Bagaimana wartawan yang berkomunikasi dengan Gibran, gitu loh yang saya usulkan dibukukan, bukan bukan soal itu. Bukan, iya, Nah, ini soal lain tentang apa yang dilakukan Gibran di Lampung, begitu ya. Saya ingin menjelaskan itu. Jadi, kalau dengan nelayan ini masih bisa komunikasi, ya kita tahu lah nelayan juga tidak mendesakkan pertanyaannya. Dan biasanya seringkali siapa nelayan yang akan bertanya atau yang akan berkomunikasi itu sudah ditunjuk lebih dulu. Biasanya seperti itu, teman-teman. Sudah dikondisikan, dan biasanya kalau ada presiden atau wakil presiden itu sudah ada tim advance sebelumnya. Jadi misalnya di pasar begitu ya. Nanti jalannya alurnya lewat sini, kemudian dibelokin ke sini, kecuali dia kemudian ingin berinisiatif sendiri. Ada beberapa yang misalnya seperti itu, menteri misalnya, enggak, saya tahu bahwa ini udah dikondisikan, nanti di sana akan ada pedagang yang bertanya, dan kemudian juga dikondisikan untuk konten nanti akan jadi seperti ini tim adminnya. Dan kalau seandainya dia ingin mendapatkan penjelasan gitu yang seadanya, yang tidak direkayasa, ambil jalan yang lain begitu, atau tunjuk sendiri nelayan itu, misalnya seperti Gibran di sini, ya Anda dan Anda misalnya seperti itu, bukan yang sudah disiapkan. Seharusnya sih kalau ingin mendengarkan aspirasi yang normal gitu ya, yang netral, yang apa adanya, ya seharusnya melakukan seperti itu sih, Mas Hersu. Tapi ya kita nggak tahu, sepertinya kalau tim Gibran ini kan memang lebih dipersiapkan untuk menjawab soal hilirisasi dan apa-apa itu yang dijawab adalah soal itu. Dan selain itu juga dia membawa catatan, kemudian dicatat begitu ya, atau sekedar dicatat, atau nanti bagaimana ya, masyarakat setempat nanti yang akan melihat apakah yang mereka keluhkan itu kemudian akan berubah ataukah tidak kondisinya. Begitu. yes, oke, mantap lah gitu ya. Saya kira ya. Iya, iya, iya. Ini kan Gibran seperti kita ketahui tahun 2029 nanti, sosialisasi seperti ini kan sangat diperlukan ya, untuk apa, jalan mulus begitu ya Tapi untuk belum, nggak ada nggak 2029. ada jumpa dengan relawan-relawan gitu ya, Mbak Agi, setiap kunjungannya. Nggak ada, Oh, nggak ada, Mas selama Ersu. ini kan kita tahu udah 34 provinsi katanya ya relawannya ya, Laskar Gibran Betul. ya. Kalau ke daerah ini memang enggak ya, Enggak ya. tapi biasanya dilakukan itu di Istana Presiden, hal Oh. yang seperti itu. Mm, mm, mm. Iya, justru yang seperti itu. Kalau itu sih masih terus berjalan, dan itu yang lebih banyak bergerak adalah adiknya dan bapaknya tentu saja, Pak Jokowi dan juga Kaisang, yang lebih leluasa untuk melakukan hal tersebut begitu ya. Coba kita lihat lagi, Mas Ersu, apa yang
trending juga pada kalau Gibran ini kan trendingnya hari Jumat dan Sabtu. Apa yang trending pada hari Ahad? Salah satunya adalah tentang Hercules dan Grip Jaya. Ini ramai juga di Jakarta nih ya Kenapa nih? untuk Kenapa nih? masyarakat sepak Hmm. bola. Masyarakat Iya, sepak bola, oke. Hmm. masyarakat sepak bola dan masyarakat sepak bola ini matters loh kalau Apa seandainya di hubungannya? Indonesia ini. Apa hubungannya Mbak bola dengan Hercules? Dengan Hercules ya, ini memang ada pertandingan klasik, pertandingan besar Mas Hersu antara Persija dengan Persib ya. Oh, ini sih Eh, kayak Barcelona lawan Real Madrid lah kira-kira gitu ya. El Clasico. Nah, gitu disebutnya. El Clasico begitu ya. Hmm. Dan ini biasanya kan sudah ditunggu. Misalnya ada bonek, misalnya tanding dengan bonek Persebaya misalnya seperti itu atau dengan Arema begitu. Ini pertandingan-pertandingan seperti ini pertandingan yang dinantikan dan teman-teman wartawan sendiri sudah melakukan warming up itu sejak jauh-jauh hari. Mereka memberitakan soal ini pernik-perniknya semuanya lah. Misalnya siapa nanti yang akan dipasangkan pada partai pertama, siapa yang akan duduk di bangku cadangan, skor tebakan skornya berapa dan begitu juga di pasar taruhan gelap. Biasanya seperti itu. Nah, kan GBK ini menjadi kandang dari Persija ya, Gelora Bung Karno begitu. Ini menjadi kandang dari Persija dan diprediksi kemarin tentu saja akan main di situ begitu. Seperti halnya Gelora Bandung Lautan Api GBLA itu kan sekarang menjadi kandang dari Persib begitu ya Mas Hersu. Nah, kemudian baru last minute itu orang baru tahu bahwa ternyata dipindah ke Samarinda gitu. Ada Coba saya pertimbangan apa? Mungkin karena khawatir ada kerusuhan atau apa gitu karena kemarin kan juga sempat yang di Papua ya, itu kan rusuh ya sampai bakar-bakaran juga yang di Papua kemarin gitu Mbak Agi. Iya, biasanya seperti ini bisa dikondisikan ya Mas Hersu, karena memang sudah terjadi berkali-kali dan kalaupun pertandingannya di Bandung sudah beberapa kali juga di Jakarta, ini aman-aman saja. Jadi Hmm. sepertinya pihak keamanan sudah makin paham bagaimana cara mengamankan. Ini saya baca di Republika, I-League ini Indonesia League mungkin ya karena saya tidak mengikuti, maaf kalau salah ya. I-League telah memutuskan tidak menggelar pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Jakarta. Padahal Indra Pramono Anung mengatakan kita akan buat Jakarta lebih Persija, begitu. Ini yang ditagih oleh Jackmania. Laga yang semula direncanakan akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan pada Ahad kemarin ya 10 Mei. Itu mesti dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah pengumuman lokasi pertandingan pada Rabu, pada tanggal 6 sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, muncul berbagai spekulasi penyebab batalnya laga Persija versus Persib digelar di Jakarta. Salah satunya adalah adanya kegiatan organisasi masyarakat atau Ormas Grip Jaya di Istora Senayan pada Ahad kemarin. Jadi ini yang membuat kecewaan itu Mas Hersu. Alhasil muncul anggapan warganet bahwa pertandingan Persija versus Persib tak bisa digelar di Senayan. Salah satunya adalah karena adanya agenda ormas di komplek olahraga itu di hari yang sama. Dan Pramono Anung juga mengatakan, yang pertama saya nggak mau berspekulasi karena terus terang saya nggak tahu kalau ada acara grip. Secara pribadi ya saya nggak tahu. Ini cukup viral ya pidato dari Pramono Anung ini dia mengatakan saya kecewa, sangat kecewa sekali. Tapi alasan yang digunakan adalah itu soal keamanan sehingga dipindahkan jauh dari Bandung dan juga Jakarta. Saya termasuk yang kecewa. Jadi bukan hanya Jackmania atau siapa, saya termasuk yang kecewa. Dan kemarin teman-teman juga tahu saya menerima Kapolda. Jadi intinya saya juga kecewa. Tetapi apapun yang menjadi keputusan bersama tidak dipertandingkan di Jakarta, saya sebagai gubernur karena ada reasoning atau alasan yang menurut saya sangat-sangat masuk akal, bagaimanapun saya lebih baik menjaga Jakarta tetap adem, ayem, tentrem. Itu yang lebih utama. Iya, tapi Pramono Anung tetap saja ya, orang banyak sekali yang menyoroti dirinya gitu, yang tidak bisa memperjuangkan itu di Jakarta. Dan yang lebih disayangkan lagi, Mas Hersu ini kan memang menjadi ramai juga viral acara ulang tahun Grip Jaya itu karena dihadiri oleh ribuan orang dan
bagaimana mereka mengeluhkan ketika Ketua Umum Grip Jaya yaitu Hercules datang ke lokasi apa dan sebagainya. Tidak hanya di dalam lokasi, di luar pun kan ramai sekali. Tapi yang kalau saya sendiri secara pribadi saya melihat ini merugikan Pak Prabowo ya. Karena kemudian apa yang dikatakan oleh netizen ini kemudian dihubungkan dengan Pak Prabowo. Padahal ketika itu kan sudah ada ya surat dari Gerindra atau apa Iya, pada iya, iya. tahun Oh, iya, iya, hmm, iya. Karena kan, masih ingat nggak Mas ya, Ersu? iya, Pak Mm-mm. Prabowo pernah menyatakan bahwa tidak pernah ada, Pak Prabowo tidak ada hubungannya itu dengan Jaya dan sebagainya kan gitu ya sudah. Kan pernah itu, saya ingat itu menjelang menjelang Pilpres ya pada waktu itu kalau nggak salah ya. Menjelang Pilpres kalau tidak salah Ya, kan ya. memang Hercules ini kan pendukung dari Pak Prabowo Ya, tapi begitu. Dan di situ kan di acara itu dia menyatakan bahwa cerita bagaimana dia mengantarkan Pak Prabowo ke istana kan di situ ya. ya Ya, saya kira itu betul. ya itu klaim ya karena kan kalau kemarin itu kemenangan Pak Prabowo tentu saja karena ya yang substansial itu pasti partai politik kan yang banyak. Dan Mhm. memang partai politik itu kemarin itu ya terbanyak ada di pendukungnya Pak Prabowo. Tapi kalau saya baca ya beritanya, saya sekilas saja baca beritanya katanya cerita Hercules mengantarkan Pak Prabowo ke istana gitu. Itu saya karena saya nggak terlalu tertarik dengan beritanya, jadi saya nggak baca lebih detail gitu. Saya nggak apapun ini. Iya, mungkin juga karena belum lama ini bulan Maret sekitar akhir Maret ya. Hmm. Hercules ini menemui Seskap Teddy Indrawijaya Oh, begitu di oke. kantornya dan itu juga diunggah begitu oleh Seskap. Kalau tidak saya juga melihat itu di Instagramnya Hmm. dan itu yang menjadi rame Mas Hirsu juga disorot lagi Sorot akibatnya lagi ya, begitu ya. akibat dari ini. Dan coba kita lihat kenapa Tapi presiden saya tidak hadir kan di situ, tidak di acara acara Tidak, Gerindra. tentu saja Oh. tidak ya, Hmm. tentu saja tidak. Apalagi dengan pernyataan resmi dari Gerindra dulu. Tapi kan memang soal Prabowo mengenal Hercules, Hercules mengenal Prabowo, begitu ya. Katanya sudah dari sejak muda dulu ketika di tim-tim. Itu kan menjadi salah satu cerita yang sebetulnya sudah sangat umum, begitu Yes. ya. Mungkin yang dimaksudkan oleh Gerindra dan juga Pak Prabowo sendiri bukan tidak mengenal, tapi maksudnya tidak bersangkut paut begitu atau Dengan tidak menjadi organisasi itu gitu ya. dengan organisasi tersebut. Karena Ya. memang kan pernah disebutkan Pak Prabowo menjadi Dewan Pembina atau apa, dan Hmm. itu yang kemudian disangkal menjadi Dewan Pembina dari Grip Jaya, begitu Mas Hersu. Nah, ini yang merugikan rezim Pak Prabowo sendiri, ini kemudian publik ini berujung pada soal kedekatan Prabowo dengan Hercules menurut penalaran dari publik. Coba kita lihat komentarnya. Paham alur politik kenapa dipelihara untuk persiapan dukungan capres. Ini harus diketahui oleh Pak Prabowo hal seperti ini dan juga circle-nya Pak Prabowo ini bisa menjadi hal yang negatif gitu ya. Karena mungkin karena beberapa kejadian yang dianggap negatif yang dilakukan oleh Grip Jaya tidak hanya di Jawa tapi juga beberapa waktu lalu mereka kan sering ya menjadi backing gitu dari sebuah usaha atau perusahaan seperti itu Mas Hersu. Yang rame Eh, kemarin belum lama ini dia debat dengan Menteri Perumahan. dengan arah, Ya, itu yang soal dengan arah, lahan betul. PTK itu gitu. Iya, ada lagi yang mengatakan mainan Prabowo, gitu, mainannya Prabowo maksudnya. Ingat, supaya nggak ada yang berani membantah dan semua harus nurut walaupun kebijakanku tidak sesuai dengan harapanmu. Ini maksudnya nyindir Pak Prabowo, begitu ya. Hmm. Persiapan 2029-nya si Gemoy ini maksudnya Pak Prabowo ya. Eh, Kalau ada bencana, pada kemana mereka? Ini mempertanyakan soal kiprah organisasi terhadap hal-hal yang berbau sosial. Ada di lahan-lahan kosong, katanya dia menjawab seperti itu. Lagi tidur ada yang mengatakan begitu. Oh, ini penyebab Persija dan Persib nggak boleh tanding di Jakarta, kata netizen yang lain. Hancur sudah negara ini, katanya. Kenapa nggak di Monas? GBK buat main bola. Semoga Allah menyelamatkan bangsa ini, amin. Dekingan dia gemoy, maksudnya Hmm. ada dekengan dari Gemo itu Pak Prabowo ini pendapat netizen loh ya seperti ini karena mereka mungkin bertanya-tanya kenapa pertandingan sebesar itu begitu Ya. sampai kemudian dipindahkan ke tempat yang jauh dan malah lebih memilih organisasi ini untuk merayakan di GBK. Itu pertanyaannya Mas Yesus sebetulnya. Yes, oke. Ya, memang fenomena organisasi ormas-ormas semacam ini di Indonesia itu banyak, ada yang bersifatnya nasional, ada yang lokal dan sebagainya. Dan memang Grip Jaya ini kelihatannya belakangan ini menjadi salah satu organisasi yang ormas yang sangat kuat sekali ya Mbak Agi ya, dengan cepat Kuat membesar ya. gitu ya. Sekarang membesar sekali. Secara pendanaan begitu Ya, juga ya. ya, cukup kuat.
Bahkan mereka juga sempat berani misalnya bentrok dengan beberapa ormas pemuda yang lebih senior dengan pemuda Pancasila Betul. dan sebagainya. Tapi ini fenomena di Indonesia yang saya kira penting memang terus kita cermati soal ini. Oke, Mbak Adi ya. Saya kira soal Grip Jaya itu ya silakan aja diklarifikasi lagi kan. Kalau toh ini kan ini persepsi dari netizen ya, Mbak Agi, walaupun tadi Mbak Agi menyatakan sudah ada bantahan beberapa waktu yang lalu dari Gerindra, tapi ternyata persepsi itu masih lekat di benak publik kita kan gitu ya, Mbak Agi. Iya, betul ya, terutama karena sesuatu yang besar ini nggak strategis ya, sesuatu yang besar antara pertandingan Persib dengan Persija yang kita tahu ini memang partai yang ditunggu begitu, yang orang ingin menyaksikan, yang orang ini, tapi kemudian tiba-tiba mereka tidak bisa melihat, walaupun saya tidak tahu ini apakah sudah boleh ya menyaksikan di lapangan, karena kalau dulu tahun-tahun yang lalu itu kan memang pertandingannya kosong Larangan penonton kan. penonton ya, iya. Betul, atau Tapi itu juga penontonnya ya. hanya salah satu saja. Kalau di Makanya Jakarta ya Persija saja. tadi asumsi saya seperti itu. Kenapa dia dipindahkan jauh? Bukan nggak ada kaitannya dengan ulang tahun Grip, tapi mungkin kaitannya dengan kalau dipindahkan jauh itu kan bagaimanapun terbatas penontonnya, dan kalau mereka di tempat yang jauh juga kan nggak mungkin bikin kerusuhan seperti di lokasinya sendiri. Tadinya saya menduga seperti itu, tapi kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Oke. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dalam episode berikutnya. Kami mohon pamit, saya Subhan Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.